Kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta rekan-rekan wartawan dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemurah, Maha Suci dan Maha Pengasih, yang telah memberikan berita nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis 19 November 2021 kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga Hari Pahlawan Nasional. Semoga harapan besar para pejuang bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia dapat segera terwujud serta kedamaian selalu menyertai rakyat Indonesia. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD tahun 2021. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2021. Hadirin rapat yang terhormat, izinkan pada kesempatan ini kami segenap anggota dan pimpinan fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem terhadap Raperda APBD tahun 2021 untuk bersikap dan bertindak secara profesional sebagai legislator yang mempunyai wewenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, izinkan kami fraksi Nasdem memberikan masukan yang konstruktif untuk membangun Pasuruan ke depan lebih baik. Beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Kita mulai dari permasalahan umum. Bahwa pandemi COVID terus melanda bumi Pasuruan sebagaimana juga melanda daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pengalokasian dana terhadap penanganan pandemi ini juga menjadi salah satu fokus penganggaran di daerah. Kami pasti mendukung segala hal yang baik untuk rakyat di Kabupaten Pasuruan. Karena kesehatan dan keselamatan warga negara tetap menjadi hal utama. Namun demikian, ketidaktransparan dalam pembelanjaan atas penanganan COVID-19 menjadi suatu yang penting untuk dikritisi karena lembaga parlemen yang terhormat ini mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, mengingat hingga saat ini permintaan pansus terkait transparansi pembelanjaan dana COVID belum diberikan secara jelas. Mohon betul ini menjadi perhatian. Poin kedua, bahwa harapan untuk pemerintah daerah bekerja lebih cepat dalam pengambilan keputusan sangat ditunggu berbagai elemen. Kami sudah berupaya dengan keras untuk membantu pemerintah daerah agar roda pemerintahan lebih efektif
dan berjalan lebih maksimal. Hal ini, kerjasama ini bisa dimulai dari pembaruan peraturan-peraturan bupati yang sudah tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi saat ini, sehingga harus segera ada perubahan. Ini menjadi catatan penting agar peraturan itu bisa segera dirubah dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Beberapa contoh diantaranya kita bisa sebutkan seperti izin belajar untuk tenaga kesehatan, penanganan untuk dana kelurahan yang tidak berjalan, 2019, 2020 juga tidak berjalan, penegasan untuk dana CSR yang juga tidak kunjung jelas, pengalokasian dan lain sebagainya, aturan penegasan untuk mengamankan, memaksimalkan fungsi-fungsi aset daerah sebagai salah satu sumber PAD, juga kita nilai kurang. Juga agar diperhitungkan dengan matang kebutuhan pupuk, kebutuhan pupuk para petani, sehingga tidak seperti sekarang, permintaan tidak dapat dipenuhi karena pemerintah daerah belum cukup serius mengurus petani dengan segala atribut kebutuhannya. Serta support untuk segera merevisi aturan Pilkades agar tidak ada polemik seperti tahun yang lalu. Selain itu, jika gaji UMK para buruh dinaikkan sesuai dengan harapan kami juga, maka juga tak kalah penting Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa juga agar ada support berupa tunjangan dari alokasi anggaran daerah sehingga tidak memberatkan pemerintah desa. Mohon catatan ini diperhatikan dan juga bisa segera direalisasikan. Yang ketiga, tak bosan. Betul-betul tidak bosan kami sampaikan. Secara khusus kami sampaikan dengan hormat kepada pemerintah daerah, Saudara Bupati Kabupaten Pasuruan, agar juga berkenan memfasilitasi mendukung percepatan penyelesaian konflik agraria di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di antaranya 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling dengan luasan terbesar se-Jawa Timur, yakni sebesar 3.000 atau seluas 3.676 hektar. Dan 6 desa di Kecamatan Rembang, Bangil, dan Kraton seluas 932 hektar. Mengingat seluruh anggota legislatif berjumlah lengkap sudah mendukung secara penuh percepatan penyelesaian konflik tanah melalui kesepakatan dalam forum paripurna. Mohon dengan sangat agar ini juga menjadi diperhatikan dengan sangat. Kasihan warga Pasuruan juga, karena kami belum melihat ada pengalokasian dana atau memfasilitasi secara serius bagaimana permasalahan konflik tanah ini bisa segera ada kebijakan daripada pemerintah pusat. Yang poin terakhir, secara khusus juga mengkritisi dokumen rancangan APBD tahun anggaran 2021 ini, bahwa risalah pendapatan yang hanya sebatas paparan ibarat sebuah dongeng belaka. Karena tidak ada penegasan dengan perangkaan yang jelas untuk proyeksi pendapatan tahun 2021 yang kemudian bisa ditangkap dengan baik, utamanya motivasi pencapaiannya seperti apa. Dengan jelas, bukan dengan retorika. Untuk itu, kami fraksi Nasdem meminta dengan hormat agar ditambahkan lampiran pendapatan secara komprehensif pada dinas penghasil, beserta angka target pendapatan tahun 2021. Sehingga nota pengantar ini atau nota pengantar keuangan APBD ini tidak menjadi nota kosong. Apalagi dengan disampaikan revisi di halaman 19 pada beberapa menit yang lalu, tiba-tiba terdapat perubahan angka defisit yang naik begitu tajam. Dari angka 25 miliar menjadi 141 miliar atau hampir 5 kali lipat. Lepas dari kesalahan itu teknis penulisan, ini menandakan bahwa kita seakan diberi peta buta yang detailnya hanya eksekutif yang berhak mengetahuinya. Maka dari itu dengan hormat, dengan segala hormat, seyogyanya apa yang telah diberikan kepada kami dan sudah dalam bentuk matang, yang sudah tidak boleh ada kesalahan sehingga kami bisa mempelajari secara detail apa yang menjadi sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Pasuruan. Dan tentu waktu itu tidak boleh dekat, harus ada persiapan beberapa hari sebelumnya sehingga pembatasan
sehingga pembahasan-pembahasan itu bisa lebih matang dan kita bisa memberikan masukan, memberikan masukan dan penguatan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan secara lebih seksama dan juga secara lebih detail agar perubahan di Pasuruan segera dapat atau segera kunjung didapatkan. Selanjutnya, kami mengapresiasi segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah tidak mungkin dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya lembaga legislatif. Sekali lagi, tanpa adanya lembaga legislatif. Oleh karenanya, bekerja samalah dengan baik untuk perubahan Pasuruan yang jauh lebih maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian pandangan umum ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami fraksi Partai Nasdem memohon maaf dengan ikhlas atas apa yang menjadi harapan kami ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, taufik, dan dayahnya kepada kita semua guna menjalankan tugas pengabdian kepada nusa dan bangsa sebagai wujud amanat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 19 November 2021, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan, Ketua Haji Joko Cahyono SE SHMH ditandatangani, Sekretaris Muhammad Hatta Rifki SE ditandatangani dan disampaikan oleh anggota fraksi kami Eko Suryono SPD ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.